Halo semua, jadi sekarang kita masuk ke materi tentang metode numerik untuk diferensiasi. Nah, materi ini tuh sebenarnya singkat banget. Jadi, metode diferensiasi numerik untuk diferensiasi itu ada 3 jenis. Yang pertama itu forward finite divided difference formula. Terus yang kedua backward finite divided difference formula yang ditunjukkan oleh persamaan ini. Terus yang terakhir centered finite divided difference formula yang ditunjukkan oleh persamaan ini. Nah, masing-masing metode tersebut dibagi dua nih. Ada yang metode diferensiasi standar sama yang akurat. Yang standar itu errornya itu lebih nggak akurat daripada yang akurat. Nah, itu bisa ditunjukin oleh OH ini, big O notation ini. Jadi ini maksudnya itu kalau misalkan first derivative untuk forward finite difference formula yang standar itu kan R-nya itu OH kan, big O notation-nya. Nah, ini itu maksudnya kalau misalkan kita mau memperkecil H-nya menjadi setengah, maka R-nya itu juga ikut mengecil sebesar setengahnya itu. Jadi eh, hubungan antara H sama R-nya itu linear. Nah, sedangkan kalau yang OH kuadrat ini hubungan antara H sama R-nya itu ya bentuk kuadratik gitu. Jadi misalkan kalau kita pengen ngecilin H-nya sebesar setengah, maka R-nya itu nanti mengecil sejauh seperempat jadinya. Nah, untuk yang diferensiasi ini, sebenarnya kalian tinggal lihat di buku Capra, halaman 656. Di sini tuh udah lengkap banget rumusnya. Ada yang turunan pertama, turunan kedua, sampai turunan keempat. Terus ada yang metode standar sama akurat untuk masing-masing eh, turunan pertama dan sampai keempatnya tersebut. Terus juga udah disediain yang forward, terus backward sama center itu udah dicantumin di sini semua. Jadi kalian ntar tinggal implementasikan programnya di Python aja. Nah, eh, langsung aja ke contoh soal ya. Jadi di soal nomor 7, di model kelima itu ada soal tentang metode diferensiasi numerik untuk fungsi-fungsi berikut ini. Jadi di soalnya itu disuruh menghitung turunan pertama dari fungsi berikut dengan menggunakan metode beda hingga tengah OH pangkat 4. Nah, metode beda hingga tengah itu maksudnya yang center ini. Jadi kalian cari di bagian sini. Nah, terus disuruhnya itu kan yang turunan pertama. Nah, terus turunan pertama itu yang mana? Yang jadi yang ini untuk yang first derivative aja. Terus disuruhnya itu yang OH pangkat 4. Nah, jadi ntar kita cari turunan itu pakai rumus yang ini. Jadi turunan fungsi fx pada titik xi sama dengan minus fxi plus 2 ditambah 8 fxi plus 1 dikurangi 8 xi minus 1 ditambah xi min 2 per 12h. Oh iya, ini h, xi, terus xi plus 1 dan lain-lain itu maksudnya apa sih? Jadi xi ini itu uh, titik yang kita mau cari turunannya dari fungsi fxi tersebut. Jadi kalau dalam contoh soal ini misalkan kita disuruh nyari Y turunan dari Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 4X dengan 15 pada X sama dengan 0 dan H 0,25, maka F-nya itu sama dengan ini. Yang X pangkat 3 ditambah 4X dikurangi 15, terus XI-nya itu sama dengan X sama dengan 0 ini. Nah, terus H-nya itu 0,25. Jadi H itu nanti memperoleskan jarak antara dua titik. Jadi misalkan jarak antara XI dengan X-1, maka nanti itu sama dengan XI dikurangi XI min H tersebut. Jadi XI min 1 sama dengan XI dikurangi yang H-nya itu. Sama juga yang XI plus 1. Jadi sama dengan XI ditambah H-nya itu. Pokoknya jarak antara dua titik yang berdekatan itu disebutkan oleh H ini. Kayak XI plus 2 sama XI plus 1 itu juga sama antar jaraknya sama dengan H.
Nah, langsung aja kita ke programnya. Kan udah diketahui kan kita pakai rumus yang mana, kita pakai rumus yang ini. Nah, langsung aja kita implementasikan. Pertama, kita import dulu variabel library yang dibutuhin. Nah, sebenarnya di sini kita cuma butuh numpy dan simpy aja sih. Yang matplotlib-nya itu nggak dibutuhin. Nah, kalau aku sih caranya kayak gini. Jadi aku definisikan fungsi untuk menghitung turunan pertama pakai yang rumus yang ininya. Jadi fungsinya itu aku namain xdiv1, itu dia butuh 3 parameter, yaitu x. Jadi x ini sama dengan xi-nya xi tadi, xi yang ini. Terus fx-nya itu fungsi yang akan kita turunkan. Jadi misalkan pada yang soal yang ini, nanti fx-nya itu sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x terkali 15. Terus hanya itu ya jarak antara dua titik x yang berdekatan. Jadi xi dengan xi plus 1 atau xi dengan xi minus 1. Nanti diketahui dari soal ini. Nah, eh, pertama aku definisikan x container ini pakai numpy array. Jadi isinya itu x container itu berisi titik-titik ini. Jadi x plus 2, x plus 1, x minus 1, dan x min 2. Jadi ini ntar aku masukin ke x container ini. Nah, terus yang kedua, aku mapping x container ini ke dalam sebuah fungsi fx yang ntar kita masukin lewat parameter ini. Jadi kan pertama kita udah dapat xi plus 2, terus xi plus 1, terus xi minus 1 sama xi min 2 kan. Terus kita mapping ke sebuah fungsi. Jadi ntar kita dapat ininya, fxi plus 2, terus kita dapat fxi plus 1, sampai fxi min 2. Terus kita dapat semuanya di fx container ini. Nah, kalau udah dapat fx ini, terus kita tinggal masukin fx-nya tersebut ke rumus yang ini. Jadi, rumusnya itu minus fx plus 2, jadi ini minus fx container indeks ketiga, terus ditambah 8 fx plus 1. Kalau di sini 8 dikalikan fx container indeks kedua, terus dikurangi 8 fxi minus 1, jadi 8 fx container indeks 1, sampai ini fxi min 2. Jadi fx container 0. Terus ntar dibagi 12H. Nah, itu buat fungsi untuk metode turunan pertama yang OH pangkat 4 itu. Nah, terus kalau untuk mengerjakan soalnya, pertama kita cari turunan lewat metode numeriknya. Jadi kita pakai fungsi ini tadi yang udah kita definisikan. Terus yang kedua, kita cari analitiknya. Jadi analitiknya kita manfaatkan library SymPy buat ngitung yang versi analitiknya. Dan nanti kita bandingin hasil dari analitik sama metode numeriknya. Terus kita hitung errornya. Nah, pertama aku definisikan sebuah simbol SymPy yang namanya X ini. Jadi X itu sebuah simbol X ini. Nah, terus aku definisikan fungsi yang akan kita turunkannya. Jadi, kalau yang pertama itu X pangkat 3 ditambah 4X dengan 15 kan. Jadi, def first prop X, terus return X pangkat 3 ditambah 4X dengan 15. Terus, aku definisikan juga X1 sebagai titik XI. Terus, kalau dalam contoh pertama ini, berarti X1-nya itu sama dengan 0. Terus H1 ini berarti H untuk soal pertama 0,25 ini. Nah, terus langsung aja kita masukin ke fungsi ini buat dapetin diferensiasi yang pakai metode numeriknya. Jadi kita masukin xdiv1, kita masukin parameter-parameternya, yaitu x1, terus first prop, terus h1. Terus kita dapat turunan metode numeriknya yang ditampung oleh variabel ini. Nah, terus kita hitung metode analitiknya.
Jadi kalau ngitung metode analitiknya itu kita manfaatin library SymPy ya. Jadi pertama aku definisikan fungsinya dulu. Jadi X pangkat 3 ditambah 4X 15. Terus kita cari turunannya dengan metode div ini. Nah, terus kita evaluasi turunan tersebut pada titik X sama dengan X1. Pakai lambda-phi sama, terus kita masukin X1-nya ke ininya, ke lambda-phi ini. Nah, terus kalau kita run, ntar kita dapat, oh ternyata turunan pakai metode dynamicnya itu dapat fx sama dengan 4 ini. Terus kalau metode analitiknya kita dapat 4 juga. Nah, maka error-nya itu sama dengan 0. 0,00%. Nah, terus untuk sel yang kedua dan seterusnya itu juga sama sih sebenarnya. Jadi kalian tinggal hitung pakai metode numeriknya, manfaatin fungsi yang dibuat ini. Terus yang kedua, kita hitung yang analitiknya pakai SymPy, terus kita bandingin, kita cari errornya. Nah, ternyata kalau udah di run, didapat nih f aksen x pada x sama dengan 0,4 untuk fungsi yang kedua sama dengan 0,674,504. Nah, sedangkan untuk yang metode analitiknya didapat 0,674,542. Nah, kan ini ada dua buah nilai yang berbeda kan. Maka ntar kita cari errornya. Nah, ternyata didapat errornya sebesar 0,0056%. Nah, untuk yang selanjutnya juga sama sih. Kayak gitu persis. Nah, sebenarnya untuk yang materi ini tuh cukup sampai di situ aja. Karena emang materinya dikit banget. Jadi kalau kalian ujian nanti, kalian tinggal buka Capra halaman 656 yang edisi ke-7. Nah, terus kalian lihat di ini, figure 23 ini. Sampai 23.3 ini. Ntar kalian cari rumus yang kalian pakai tuh yang mana sih? Apakah yang metode forward find difference forward atau backward atau yang center. Terus kalian tentuin, kalian mau yang akurat atau nggak akurat. Nah, terus udah tinggal pakai, terus kalian tinggal implementasikan di Python-nya aja. Untuk materi kali ini cukup sampai itu aja. Makasih guys.